Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance atau biasa dikenal dengan istilah GCG ini ya. Nah, di pertemuan ini, di materi ini kita akan capaian pembelajarannya adalah mampu menyimpulkan jenis-jenis hukum yang diterapkan pada sebuah bisnis. Dengan indikator pertemuannya kita harapkan nanti setelah sesi ini teman-teman bisa secara tepat untuk menyusun tata kelola perusahaan atau GCG. Oke, pertama yang kita bahas adalah kenapa GCG atau Good Corporate Governance ini relevan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di era bisnis modern yang sekarang itu beda dengan era bisnis zaman dulu. Sekarang bisnis itu dengan adanya kecanggihan teknologi informasi gitu kan, seakan-akan ruang dan waktu ini sudah tidak ada batasnya. Maka muncul kompleksitas bisnis secara global, sehingga ini menjadi juga ada peningkatan tuntutan dari para stakeholder. Kalau yang lama, stakeholder itu hanya ada di ini pemegang saham saja gitu ya. Nah, jadi istilahnya kalau kita lihat yang lama di dalam pemikiran perusahaan yang lama, para stakeholder ini sebenarnya hanya ada di pemegang saham gitu ya. Jadi ini hanya ada di pemegang saham atau shareholder atau orang-orang yang punya pemegang sahamnya ya. Jadi bagaimana cara dapat untung, kemudian mereka bisa mendapatkan keuntungan itu bisa dibagikan kepada shareholder. Tetapi kemudian stakeholder ini yang sekarang itu berkembang menjadi banyak sekali stakeholder, ini nggak cuma dari shareholder. Kalau dulu karena ini hanya ada di kepentingannya hanya kepentingan untuk dari shareholder saja, maka ini biasanya dikatakan sebagai shareholder capitalism. Tetapi sekarang berkembang menjadi stakeholder capitalism, di mana stakeholder di sini bisa banyak, akhirnya muncul banyak stakeholder. Ada karyawan, jadi karyawan itu sendiri itu sebenarnya juga sudah disebut sebagai stakeholder. Kemudian ada lagi lingkungan. Nah, ini lingkungan di sekitar perusahaan itu ya. Kemudian juga ada pemerintah. Pemerintah ini juga menjadi salah satu stakeholdernya. Nah, inilah yang mengakibatkan bahwa era bisnis modern ini akhirnya menjadi sangat kompleks gitu. Nah, kemudian perlindungan investor. Jadi kenapa kok GCG ini relevan? Ini berkepentingan dengan kepentingan dari para shareholder tadi, jadi para investor gitu kan. Sehingga GCG itu sebagai jaminan kepercayaan dan perlindungan kepada hak investornya. Nah, kemudian selain itu juga GCG itu menjadi penting karena ini bisa mencegah dari krisis, bisa meminimalkan resiko skandal korporasi dan kegagalan bisnis. Banyak sekali praktik-praktik dari korporasi itu yang ternyata mereka melibatkan skandal dari internal maupun di eksternalnya perusahaan. Nah, ini dengan adanya GCG, Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan, itu bisa mencegah krisis ini dengan cara ada aturan-aturan yang dianut oleh perusahaan, ada batasan-batasan yang melandasi dari kegiatan operasional perusahaannya. Nah, kemudian citra dan reputasi dari perusahaan itu bisa tetap terjaga, sehingga ini dilakukan dengan cara memberikan fondasi yang kuat bagi perusahaan, sehingga nanti perusahaan punya reputasi yang kuat di mata para stakeholdernya, dan diharapkan memang dengan adanya GCG yang bagus, penerapan yang bagus, maka bisnisnya itu bisa lebih berkelanjutan. Nah, kemudian hubungan dengan etika dan hukum. Jadi kalau kita lihat, GCG ini menjembatani praktik antara bisnis yang etis dan juga dengan kepatuhan hukum atau compliance terhadap regulasi yang ada di sebuah wilayah negara tersebut gitu ya.
Nah, kalau kita lihat di sini definisinya GCG atau Good Corporate Governance, bahwa sebenarnya kalau secara konseptual, jadi secara konseptual ini GCG itu sebenarnya sebuah sistem pengaturan dan pengendalian dari perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingannya, bagi para stakeholdernya. Karena dengan penerapan GCG yang baik dan benar, sehingga perusahaan itu tetap pada compliance rules-nya, tetap pada aturan yang bermain, etika yang disepakati gitu kan, nilai-nilai atau norma yang disepakati di dalam kegiatan operasionalnya perusahaan. Nah, ini secara konseptualnya. Nah, kemudian fokusnya GCG itu sebenarnya fungsinya dari fokusnya keberadaan GCG itu sebenarnya dia menjadikan sebuah tools yang bisa memberikan keseimbangan antara kewenangan manajemen dan perlindungan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan yang lain. Nah, artinya bahwa sebenarnya akhirnya GCG ini tidak hanya sekedar aturan belaka gitu ya. Karena sebenarnya percuma saja kalau ada aturan tetapi tidak diterapkan dengan baik dan benar. Sehingga GCG ini sebenarnya mencoba melibatkan budaya organisasi, kemudian nilai-nilai organisasi yang dianut, sehingga nanti akhirnya ikut akan membangun komitmen etis dari para manajemen di tingkat manajemen perusahaan. Nah, tujuan utamanya memang adalah meningkatkan kinerja dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas manajemen dari perusahaan. Jadi transparan gitu kan dari manajemen, karena dengan adanya GCG itu ada laporan-laporan yang mereka sepakati. Dari semua proses itu ada reportnya. Kemudian juga bisa melindungi hak-hak dari pemegang saham dan pemangku kepentingan. Jadi sebenarnya itu menjembatani antara kepentingan dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain dengan kewenangan dari manajerial di manajemen gitu ya, sehingga ini terdiseminasi dengan baik. Jadi artinya performance-nya perusahaan itu bisa terbuka gitu ya, gitu, accountable gitu ya, dan transparan. Nah, kemudian kalau kita lihat sejarah singkat dari perkembangan Good Corporate Governance, ini sebenarnya bermula dari sebuah skandal gitu ya. Di sini dimulai dari skandal terhadap serangkaian skandal dari korporasi-korporasi besar gitu. Misalkan seperti Enron, kemudian WorldCom di awal 2000-an gitu. Nah, di sini kalau kita lihat skandal Enron ini kan muncul di bulan Oktober 2001. Jadi ini sebenarnya mereka ada skandal yang terkait dengan kebangkrutan perusahaan Enron itu ya. Ini ada di Texas ya, di Houston, Texas, Amerika Serikat. Nah, ini akhirnya ini melibatkan menyeret sebuah lembaga audit dan akuntansi yang namanya adalah Arthur Andersen gitu ya. Sehingga terpaksa setelah kasus ini lembaga audit Arthur Andersen ini harus dibubarkan. Nah, kemudian ada juga ada kasus skandal di WorldCom gitu ya. Jadi kalau kita lihat WorldCom skandal ini adalah sebuah perusahaan akuntansi gitu ya. Nah, kalau kita sebuah perusahaan telekomunikasi jarak jauh gitu ya. Jadi ada skandal akuntansi, maksud saya skandal akuntansi untuk di perusahaan telekomunikasi gitu ya. Nah, di WorldCom ini akhirnya ada penipuan besar yang terjadi di sini yang melibatkan yang diungkap oleh auditor internalnya yaitu Cynthia Cooper yang kemudian melapor kepada pihak manajemen. Nah, akibatnya ternyata mereka terbuka melakukan penipuan dan kerugian yang muncul gitu ya, sehingga endingnya adalah adanya kebangkrutan dari WorldCom ini sendiri.
Nah, otomatis ini menyebabkan kerugian investor gitu ya. Karena skandal ini akhirnya para pemegang sahamnya menjadi rugi. Nah, dampaknya memang sangat besar sekali sehingga skandal ini dengan baik skandal Enron juga ini mendorong disahkannya adanya undang-undang Sarbanes-Oxley di tahun ini ya di tahun 2002 gitu ya. Nah, inilah yang menginisiasi adanya Sarbanes-Oxley Act. Jadi ini adalah regulasi ketat pasca skandal untuk meningkatkan akuntabilitas korporasinya. Sebenarnya sebelumnya di tahun 92 itu sebenarnya ada laporan Cadbury, yaitu ini di Inggris, di UK tahun 92. Ini adalah sebenarnya salah satu inisiatif pertama untuk mengembangkan kode etik dari good corporate governance gitu ya. Nah, ini akhirnya di dalam negeri kita di Indonesia perkembangannya dari hal-hal tersebut sehingga dari perkembangan GCG di global akhirnya di Indonesia diinisiasi adanya pembentukan KNKG gitu ya. Ini adalah Komite Nasional Kebijakan Governance gitu ya. Jadi sebenarnya KNKG ini sebuah organisasi non-profit yang ada di Jakarta sana ya, di pusat. Jadi ini merupakan produk dari krisis ekonomi yang kira-kira melanda di Indonesia tahun 98. Nah, sebagai salah satu implementasi dari Letter of Intent, jadi LOI, itu dari IMF yang diminta oleh IMF, pemerintah Indonesia itu diminta untuk membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yang memang dia ini lahirnya memang digunakan untuk mengawasi gitu ya, mengawasi dari GCG-nya perusahaan-perusahaan yang terdapat di bursa saham. Nah, kemudian ada regulasi OJK dan BUMN terkait dengan GCG juga. Nah, globalisasi GCG ini menjadi standar praktik dari bisnis internasional, gitu ya. Sehingga ini menjadi acuan kalau perusahaan menerapkan GCG, ada acuannya gitu. Nah, ini menjadi acuan-acuan standar praktik bisnis gitu ya yang disepakati secara internasional. Manfaat dari implementasi GCG ini dalam jangka panjang itu adanya peningkatan kinerja keuangan, teman-teman. Jadi kalau GCG kalau diterapkan itu artinya kan semuanya harus benar. Artinya di GCG itu harus ada sesuai dengan SOP perusahaan, ada panduan perusahaan, peraturan organisasi, peraturan perusahaan. Nah, itu jadi ada batasan-batasannya dari manajemen itu, nggak boleh melintasi batas etika yang disepakati dalam perusahaan. Nah, fungsinya nanti adalah dia bisa mengurangi biaya modal gitu ya. Karena kenapa kok dia bisa mengurangi biaya modal? Karena dengan penerapan GCG otomatis resikonya bisa lebih diminimkan. Sehingga investor itu menginginkan biaya modal yang lebih sedikit gitu ya. Nah, ini bisa secara jangka panjang juga bisa meningkatkan efisiensi operasionalnya karena semuanya bisa terukur akhirnya. Nah, ada panduannya, kemudian perusahaan juga mau melangkah itu ada guidance-nya tadi, kemudian ada track record-nya, jadi ada batasan-batasannya, itu yang kita bisa lihat. Nah, kemudian seperti yang saya bilang bahwa ini karena dia mengurangi biaya modal ini akibatnya bisa ada pengurangan resiko dari investasi sehingga ini meminimumkan resiko litigasinya, bisa meminimumkan denda karena otomatis kalau pelaksanaan GC-nya dilaksanakan dengan baik dan benar otomatis diharapkan kan tidak sampai ada denda karena mereka akan compliance terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara atau regulasi terkait gitu ya. Dan juga bisa meminimumkan adanya mungkin skandal-skandal yang dilakukan oleh pihak-pihak manajemen ataupun di luar manajemen. Nah, kemudian ini akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan investor. Jadi dengan adanya pengurangan resiko, dengan ada batasan-batasan dari GCG ini kan dia mengurangi resiko nih.
Nah, otomatis ini akan meningkatkan kepercayaan investor. Jadi investor itu kan tipologinya secara psikologis itu mereka akan lebih suka mempercayai manajemen perusahaan yang dia minim resiko gitu ya. Sehingga dia akan merasa aman untuk menginvestasikan uangnya ke perusahaan tersebut. Nah, ini yang digunakan ini akhirnya performance-nya perusahaan akan bagus sehingga akan menarik investasi baik domestik maupun asing. Nah, akhirnya dengan penerapan GCG ini juga secara jangka panjang ini bisa meningkatkan reputasi dan citranya perusahaan, performance-nya tadi. Dengan adanya performance yang naik karena ada penerapan GCG di dalam perusahaan tersebut, maka reputasi perusahaan dan citra perusahaannya itu akan naik, meningkat. Sehingga ini membangun brand perusahaan yang lebih positif di dalam pasar. Otomatis kalau brand perusahaannya itu positif, maka reputasi dan citranya naik, sehingga banyak investor yang akan tertarik untuk berinvestasi di sana. Nah, itulah yang membuat nilai dari value of the firm-nya, nilai sahamnya itu akan naik juga, karena akan banyak permintaan di dalam teori permintaan kan. Kalau permintaannya semakin banyak, maka harganya akan naik gitu. Nah, inilah yang terjadi dalam jangka panjang. Nah, selain itu juga akses kepada pasar modal. Jadi dengan adanya penerapan GCG yang baik dan benar, maka ini memudahkan perusahaan untuk go public, bisa mengeluarkan IPO gitu ya, untuk ataupun bisa juga menerbitkan obligasi. Nah, kemudian akhirnya juga endingnya secara jangka panjang, perusahaan punya kepastian untuk keberlanjutan bisnis mereka. Ini akan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang nanti. Nah, itu yang terjadi di dalam penerapan GCG dalam jangka panjang. Manfaatnya seperti itu, teman-teman. Kita akan lihat prinsip-prinsip dasar dari GCG. Ada beberapa pilar utama di sini. Nah, kalau kita lihat, yang pertama prinsip dasar dari GCG itu adalah transparansi. Nah, adanya keterbukaan informasi yang akurat, adanya keterbukaan informasi yang lengkap, dan juga di sini transparansinya adalah informasi yang tepat waktu. Jadi, dengan adanya penerapan GCG, Good Corporate Governance, nanti para stakeholder itu sudah bisa melihat informasi dari perusahaan gitu ya, laporan keuangannya, kemudian kondisi perusahaan, asetnya berapa, kegiatannya apa saja, itu semua bisa dilihat. Kemudian yang kedua, prinsip dasar dari GCG itu adalah akuntabilitas gitu ya. Jadi ada kejelasan fungsi, ada secara pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan itu secara akuntabilitasnya itu jelas gitu ya. Ada pelaksanaannya apa saja sih yang sudah dilakukan gitu ya. Apakah mereka melanggar hukum atau tidak, izin-izinnya lengkap enggak gitu. Mereka akuntabilitas, mereka mempertanggungjawabkan itu kepada para stakeholder. Kemudian prinsip dasar ketiga dari GCG adalah responsibilitas. Jadi ini artinya adalah dengan adanya GCG secara prinsip dasar, maka harus ada kepatuhan terhadap peraturan dan komitmen terhadap tanggung jawab sosialnya dari perusahaan, karena mereka sebagai bagian dari lingkungan sosial. Nah, kemudian yang keempat adalah independensi. Jadi artinya prinsip dasar GCG ini mengharuskan terhadap pengambilan keputusan harus bebas dari tekanan dan konflik kepentingan. Nah, kemudian yang kelima adalah kewajaran, fairness gitu ya. Jadi prinsip dasar GCG ini harus wajar, artinya bahwa ada perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan, jangan sampai berat sebelah. Jadi jangan sampai yang diuntungkan hanya pemegang saham saja, yang diuntung perusahaan hanya mengejar keuntungan semata gitu kan, tanpa mempedulikan stakeholder lain, misalkan lingkungan di sekitar pabrik, di sekitar perusahaan itu mereka dirugikan gitu ya. Bahwa banyak kasus seperti sekarang mungkin ada penambangan di Raja Ampat, sehingga pelaku-pelaku wisata yang sudah lama ada di sana otomatis keindahan Raja Ampat itu kan akan kalah dengan eksploitasi tambangnya. Nah, itulah yang dibuat di sini, kalau ada penerapan dasar GCG, otomatis
kalau ada rencana seperti itu akan dibatasi gitu ya. Nah, perusahaan dengan wajar otomatis harus adil terhadap lingkungan di sekitarnya. Oke lah, mungkin misalkan ada sebagian yang dieksploitasi tapi kemudian dikembalikan lagi fungsinya secara normal atau seperti apa, ada teknisnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, kalau kita lihat pilar yang pertama dari transparansi, ini adalah fondasi kepercayaan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, definisi adalah keterbukaan informasi material dan relevan dan mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Dan di sini kalau kita lihat aspek etikanya itu adalah adanya kejujuran, kemudian adanya integritas, gitu ya. Nah, kemudian dan menghindari manipulasi informasi. Jadi ini aspek etika bisnis yang dijalankan di pilar 1 di transparansi ini adalah itu ya, ada otomatis manajemen perusahaan harus jujur, harus menyatakan apa adanya. Kalau ada kerugian ya dibicarakan gitu ya. Jangan sampai melebih-lebihkan seperti di kasusnya Enroll misalkan bahwa perusahaannya sebenarnya rugi tapi laporan keuangannya diuntungkan gitu ya. Ada kasus banyak hal yang kita bisa buat contoh. Kemudian dari hal integritas itu, kalau perusahaan punya integritas yang tinggi, otomatis dia akan juga memikirkan para stakeholder yang lain. Nah, akhirnya karena ada kejujuran, mereka tidak akan berbohong gitu, tidak akan memanipulasi informasi yang ada. Dalam aspek hukum, maka kewajiban pelaporan keuangan di pedoman standar akuntansi keuangan. Nah, inilah yang di dalam kewajiban pelaporan keuangan ini yang menjadi pilar 1 di transparansi. Kemudian keterbukaan informasi di pasar modal, ini masuk di Undang-Undang Pasar Modal, itu ya, dan di OJK. Kemudian pengungkapan transaksi, afiliasi, dan konflik kepentingan. Kalau ada transaksi afiliasi yang mencurigakan, itu harus nanti bisa dieksplor lagi gitu ya. Dengan adanya transparansi ini kan, oh ini ada yang nggak beres ini, gitu. Kita bisa tahu gitu ya. Nah, contoh implementasinya ini. Jadi kita lihat laporan keuangan yang diaudit dan dipublikasikan. Itu fungsinya dari akuntan publik itu adalah sebenarnya mereka memeriksa, namanya aja akuntan publik gitu ya. Artinya stakeholder utamanya ya publik gitu. Nah, sehingga makanya itu auditornya harus independen, itu harus pihak ketiga. Jangan harus dipesan saja gitu ya. Nah, ini yang sering kali terjadi adalah biasanya auditornya itu sudah ada deal-deal khusus dengan pihak manajemen, itu nggak boleh gitu ya. Itu sudah menyalahi dari etika GCG ya, di aspek etika, kejujuran, integritas, dan juga ada manipulasi informasi. Nah, kemudian ada pengungkapan struktur kepemilikan. Nah, ini juga harus diungkapkan kepada publik ya. Struktur kepemilikannya berapa persen, si A berapa, si B berapa gitu ya. Nah, itu ada semua. Nah, yang paling besar sih apa? Biasanya sih yang paling besar saja kepemilikannya diutarakan di dalam catatan atas laporan keuangan gitu ya. Nah, kemudian kebijakan remunerasi direksi dan komisaris itu ternyata memang harus kalau bisa itu diumumkan ke publik gitu ya. Nah, itu sebagai bentuk transparansi mereka. Nah, teman-teman, pilar yang kedua adalah akuntabilitas. Ini dalam konteks ini didefinisikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif. Kalau dengan penerapan GCG yang baik, maka semua fungsi yang ada di dalam perusahaan pelaksanaannya itu akan dipertanggungjawabkan sehingga publik bisa tahu gitu ya. Kalau kita bisa dilihat di sini, aspek etika yang muncul adalah komitmen terhadap tugas mereka di setiap level-level di manajemen itu. Setiap struktur di manajemennya perusahaan itu mereka komitmen terhadap tugas mereka. Mereka juga bisa profesional, kemudian mereka bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan-keputusan manajerial yang dikeluarkan. Artinya misalkan ada penggunaan untuk eksploitasi misalkan, memang karena perusahaan katakanlah misalkan perusahaan batu bara gitu ya misalkan. Nah,
mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensi keputusan mereka, misalkan mau membuka eksploitasi di sebuah wilayah A misalkan. Nah, setelah itu selesai, mereka mestinya bertanggung jawab untuk mungkin melakukan reklamasi lagi gitu ya, melakukan reboisasi lagi. Jadi setelah batu baranya diambil mungkin dikembalikan lagi, sehingga mungkin bisa diperuntukkan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi para stakeholder lain. Nah, kemudian di aspek hukum, kalau kita bisa lihat di sini, tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris itu, kalau kita bisa lihat ini juga harus muncul gitu ya. Di Undang-Undang PT itu dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris itu memang mereka harus berkomitmen terhadap tugas mereka, gitu. Karena mereka memang perwakilan dari perusahaan gitu ya. Nah, kemudian sanksi hukum bagi pelanggaran fidusiari gitu. Nah, kalau bisa kita lihat fidusia itu adalah suatu bentuk perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang memang menimbulkan kewajiban-kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, dan dia ada jaminan benda yang dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak penerima fidusia. Nah, ini harus ada ini, kalau ada pelanggaran fidusiari itu harus ada sanksi hukumnya gitu ya. Itu yang ada. Kemudian sistem pengendalian internal yang memadai. Jadi harus ada SPI-nya. Jadi ada sistem pengendalian internal. Supaya apa? Dengan adanya GCG yang baik penerapannya kan ada koridor-koridornya itu. Nah, nanti sistem pengendalian internal ini sebenarnya fungsinya adalah mengembalikan, misalkan kalau ada tindakan operasional dari elemen di perusahaan itu keluar dari jalur gitu ya. Nah, ini yang ngingatin sebelum pihak eksternal yang mengingatkan gitu. Nah, contoh implementasinya adalah pembagian tugas yang jelas antara direksi dan komisaris. Banyak perusahaan juga komisaris itu bisa melakukan intervensi kepada pihak-pihak direksi. Nah, itu sebenarnya ada pemisahnya gitu ya. Nah, kemudian ada sistem pelaporan internal yang efektif itu. Jadi secara internal pun biasanya kalau perusahaan dengan GCG yang baik, mereka punya nih SOP-nya detail bahkan ya. Jadi mereka bisa melaporkan kegiatan mereka di dalam internal mereka, dan ini menjadi laporan dan bisa menjadi bahan untuk knowledge manajemennya perusahaan. Nah, kemudian evaluasi kinerja direksi dan komisaris secara berkala. Ini harus perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan. Nah, pilar yang ketiga adalah responsibilitas atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi ini definisinya adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, nanti aspek etikanya yang dilihat di pilar ketiga ini tentang responsibilitas adalah kesadaran akan dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu ya, teman-teman. Jadi artinya mereka aware bahwa mereka itu sebenarnya adalah bagian dari stakeholder lingkungan gitu ya, bagian dari lingkungan sosial dan lingkungan alam gitu ya, nature. Nah, itu makanya mereka harus aware, mereka nggak boleh untuk mengeksploitasi berlebihan, mereka tidak boleh mencemarkan lingkungan gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat aspek hukumnya adalah perusahaan di Undang-Undang PT itu ada, mereka punya kewajiban CSR, terutama bagi BUMN dan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau pengelolaan sumber daya alam. Nah, kepatuhan terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup dan juga di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya mereka harus patuh ini terhadap ini ya. Terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup, misalkan mungkin pengelolaan limbah harus ada, misalkan kalau dia punya limbah perusahaannya gitu kan. Itu mereka harus punya itu. Kemudian ada di aspek hukumnya adalah anti suap dan anti korupsi. Ini udah jelas merugikan, sehingga harus ada aspek hukum yang kuat. Nah, contoh pelaksanaannya, implementasinya adalah program CSR yang terencana dan terukur gitu ya. Sekarang sebenarnya sudah berkembang teman-teman, tidak cuman hanya kegiatan dari CSR ini. Sekarang udah lebih berkembang, tidak cuman konteksnya ada di CSR saja. Jadi tidak hanya di CSR, sekarang perusahaan-perusahaan yang lebih modern, yang lebih aware terhadap responsibility mereka menganut ini ya, biasanya menerapkan created share value ya. Jadi created share value.
CSV gitu ya. Artinya mereka bisa memberikan nilai tambah ya. Dan mereka bisa menciptakan nilai tambah yang bisa di-deliver, yang bisa di-share kepada stakeholder gitu. Nah, ada sertifikasi standar lingkungan, misalkan ini ada ISO 14001 gitu ya. Itu misalkan ramah lingkungan. Kemudian ada penyusunan code of conduct yang jelas gitu ya. Itu yang disepakati. Biasanya ada beberapa elemen, bahkan di vendor pun, di suppliernya harus mengikuti code of conduct. Beberapa perusahaan seperti itu, tidak hanya perusahaannya. Nah, kemudian pilar yang keempat adalah independensi. Jadi di sini adalah tanpa ada konflik kepentingan. Jadi definisinya sebenarnya adalah pengambilan keputusan harus bebas dari pengaruh, tekanan, atau konflik kepentingan yang ada. Nah, aspek etikanya yang dibahas ini adalah di objektivitas. Artinya mereka harus, perusahaan itu harus objektif gitu ya. Ada juga mereka harus bisa melaksanakan kinerja organisasinya secara imparsial. Di imparsial ini adalah artinya tidak memihak gitu ya, atau netral. Jadi tidak ada kepentingan pribadi yang dominan di sana. Nah, aspek hukumnya adalah keberadaan dari adanya komisaris yang independen. Biasanya dibentuk, dipilih gitu ya. Ada 1 atau 2 komisaris itu yang memang independen ya. Artinya pihak independen ini dia di luar perusahaan, dia akhirnya dia bisa memotret dari luar gitu. Bagaimana sih sebenarnya performance-nya perusahaan ini dari luar. Nah, kemudian ada larangan rangkap jabatan yang berpotensi konflik kepentingan. Nah, ini seperti yang di materi sebelumnya saya bahas di KUA Perdata, itu kan ada bahwa sebenarnya seorang direksi nggak boleh dia juga jadi direksi di perusahaan yang sama, yang pasarnya sama, produknya sama, gitu nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian ada aturan terkait dengan transaksi dari pihak yang berelasi. Ini masih berelasi, itu masih ada kaitannya perusahaan ini dengan ini gitu ya. Yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya, adanya korelasi yang, apalagi yang korelasinya adalah vertikal. Nah, contoh implementasinya, kalau kita lihat di sini, contoh implementasinya adalah komisaris independen harus memiliki mayoritas dalam komite audit gitu ya. Selain itu juga ada kebijakan anti gratifikasi, kemudian prosedur penanganan benturan kepentingan ini juga penting, harus ada prosedurnya, ada SOP-nya. Kalau ada benturan kepentingan, penyelesaiannya adalah ini gitu kan. Ada step-stepnya gitu kan. Nah, harus ada checklistnya ini untuk bisa ada mengatasi konflik kepentingan. Itu yang ada di pilar 4 di independen. Kemudian yang pilar kelima adalah kewajaran, artinya adalah perlakuan yang adil. Definisi yang kita bisa lihat di sini, kewajaran itu adalah perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan, terutama pemegang saham minoritas dan juga karyawan. Nah, aspek etikanya ada di keadilan, kesetaraan, dan tidak diskriminatif. Ini udah jelas ya. Nah, nanti di aspek hukumnya, perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas ini memang harus dilindungi. Ini contohnya adalah hak suaranya, kemudian hak atas informasi yang mereka dapatkan. Jangan sampai mentang-mentang ada pemegang saham yang cuman tidak sampai dari 1% gitu ya, misalkan kepemilikan sahamnya, mereka nggak dikasih informasi tentang perkembangan perusahaannya. Mereka nggak dikasih kalau ada produk baru yang muncul, mereka nggak dikasih kalau mungkin ada kebijakan dividen atau apa gitu. Nggak boleh gitu ya, itu artinya nggak wajar. Kemudian peraturan ketenagakerjaan yang melindungi hak karyawan, ini juga jelas harus ada peraturan di internal perusahaan sendiri yang mengatur ini gitu ya. Bisa saja mungkin hak karyawan mereka tentang cuti, tentang bonus, atau mungkin tentang bahkan sampai ke punishment misalkan. Itu ada yang bisa diutarakan, ada peraturan ketenagakerjaannya di situ. Kemudian ada klausul anti diskriminasi. Nah, contoh implementasinya adalah adanya sistem remunerasi yang transparan dan adil bagi semua karyawan. Nggak memperdulikan dia dekat dengan atasannya, nggak peduli dia saudaranya atasan, nggak. Jadi artinya harus adil, harus sama, satu berlaku untuk semua gitu kan. Nah, itu yang ada. Jangan mentang-mentang ini keponakannya, ini ada manajer produksi, keponakannya direksi misalkan.
dikasih remunerasi yang berbeda, yang lebih tinggi, lebih banyak gitu ya. Ras, misalkan ada ras tertentu yang diuntungkan, ada ras lain yang dianggap second layer, dia akhirnya dapat remunerasi yang berbeda, itu nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian mekanisme pengaduan bagi pemegang saham minoritas. Ini juga ada, misalkan ada pemegang saham minoritas, dia juga punya hak untuk menuntut informasi yang sama dengan pemegang saham mayoritas. Ini ada mekanisme yang diatur dalam perusahaan. Nah, kemudian perlakuan yang setara di dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham gitu ya. Baik itu saham minoritas, baik itu saham mayoritas, semuanya di dalam RUPS itu sebenarnya adalah sama. Mereka berhak untuk memberikan ide, pendapat untuk mengembangkan dari perusahaannya gitu ya. Kalau ada ide apa itu bisa disampaikan, tapi kalau definisinya pasti beda kan, tergantung dari investasi yang mereka, besarnya investasi yang diberikan. Tapi kalau hak-hak untuk bisa memberikan pendapat, mendapatkan informasi, semuanya sama. Nah, berikutnya kita bahas tentang struktur GCG, kode etik dan peran etika sebenarnya di dalam GCG. Kalau kita lihat struktur organ GCG di dalam perusahaan, rapat umum pemegang saham atau RUPS ini adalah sebenarnya ada organ tertinggi yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam perseroan. Ini yang perlu dilihat, bahwa RUPS sebenarnya adalah organ atau struktur tertinggi dalam kekuasaan tertinggi di dalam perusahaan ya, perseroan. Di sini itu adalah menyetujui laporan tahunan di forum ini ya. Kemudian mereka bisa saja di forum tersebut mengangkat dan ataupun memberhentikan direksi dan komisaris gitu. Komisaris ini adalah wakil investor gitu ya, dan direksi ini sebenarnya wakil dari manajemen. Nah, akhirnya di sini ada juga di dalam struktur organ GCG itu ada dewan komisaris. Mereka ini melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi gitu ya. Karena dewan komisaris ini sebenarnya dewan yang mewakili para investor. Nah, kemudian memastikan direksi menjalankan strategi sesuai visi misi perusahaan dan harus memiliki komisaris independen gitu ya. Jadi harus ada sebenarnya perwakilan dari luar dari investor tersebut, luar dari perusahaan, yang mereka diangkat khusus mungkin karena kepakaran mereka ditarik untuk menjadi komisaris independen untuk melihat dari kacamata luar kira-kira kinerja organisasinya atau perusahaannya seperti apa seharusnya di mata umum gitu ya. Nah, kemudian ada direksi. Direksi ini sebenarnya adalah perwakilan dari manajemen, dan dia ini tugasnya memang menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Dan dia bertanggung jawab atas pencapaian kinerja perusahaannya. Dia bertanggung jawabnya kemana? Kepada komisaris, gitu kan. Juga ada komite-komite pendukung di sini. Misalkan dibentuk juga ada komite audit, ada juga dibentuk komite nominasi dan remunerasi, dibentuk juga ada komite resiko di dalam perusahaan itu ya. Nah, ini adalah struktur organ untuk menerapkan GCG di dalam perusahaan. Kalau kita lihat peran komite sebagai pendukung dalam GCG, misalkan di sini yang tadi yang saya sebutkan ada komite audit. Jadi komite audit ini mereka membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan keuangan, audit internal dan eksternal, serta memastikan transparansi laporan keuangannya. Jadi kalau ada perusahaan itu dia mencatat laporan keuangannya gitu kan, sesuai pedoman standar akuntansi keuangannya misalkan. Nah, kemudian mereka sebenarnya di internal itu punya komite audit, artinya mereka yang akan mengawasi dari pelaporan keuangannya. Sehingga mereka ini tugasnya memang membantu komisaris gitu ya. Mereka kepanjangan tangan dari komisaris, sehingga laporannya nanti ke dewan komisaris dalam fungsi mengawasi keuangannya. Sebelum nanti mungkin diserahkan ke audit eksternal misalkan. Nah, mereka ini yang sebenarnya membantu itu. Karena tidak semua dewan komisaris kan mungkin bisa membaca laporan keuangan perusahaannya. Jadi butuh untuk menjelaskan itu adalah di komite audit. Nah, kemudian ada komite nominasi dan remunerasi. Nah, ini adalah komite yang memang tugasnya adalah menilai calon anggota direksi dan komisaris, gitu ya. Nah, nanti dibicarakan di rapat umum pemegang saham. Kemudian komite ini juga menetapkan kebijakan remunerasi yang wajar dan transparan bagi pihak manajemen dan komisaris, direksi dan komisaris.
Nah, kemudian komite resiko, ada juga di komite resiko. Jadi ini tugasnya adalah mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola resiko perusahaan gitu ya. Karena setiap perusahaan punya resiko. Jadi resiko itu kemudian dikelola dan kemudian diidentifikasi, diukur gitu ya. Nah, sehingga ini dilakukan oleh komite resiko dan ini nanti dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham. Dan ini fungsinya mereka adalah membantu direksi dalam memitigasi resiko gitu ya. Karena semua bisnis punya resiko, tidak bisa kita hindari. Tetapi resiko itu bisa kita manage, kita bisa kelola, kita bisa ukur, kita bisa identifikasi, sehingga menjadi bagian dari mitigasi dari resiko kegiatan perusahaan. Nah, kemudian pentingnya independensi anggota komite itu adalah memastikan objektivitas dan efektivitas dari pelaksanaan GCG nanti di dalam perusahaan. Sehingga diharapkan sebenarnya sangat independen sekali anggota komite ini, tidak boleh ada unsur tekanan, unsur dari dalam internal perusahaan sendiri gitu ya. Nah, itu diharapkan nanti bisa seperti itu agar tidak tercipta konflik kepentingan. Nah, kemudian kode etik perusahaan, Code of Conduct gitu ya. Jadi Code of Conduct ini adalah dokumen yang tertulis yang berisi standar perilaku etis dan nilai-nilai yang diharapkan dari seluruh insan perusahaan. Misalkan nggak boleh ada klausul di situ mungkin tertera tidak boleh elemen dari perusahaan itu menerima suap, menerima gratifikasi kayak gitu kan. Itu tertulis gitu ya, nggak cuma diomongin aja, nggak cuma jadi budaya perusahaan aja, tetapi tertulis gitu ya. Nah, itu standar perilaku etisnya masuk. Nggak boleh menerima bingkisan, nggak boleh melakukan nepotisme gitu ya, tidak boleh melakukan kolusi dan apalagi melakukan korupsi gitu. Ini yang ada di sini. Nah, hubungannya apa sih sebenarnya dengan GCG? Artinya dia bisa menjadi implementasi konkret dari prinsip-prinsip GCG itu. Nah, isi umumnya biasanya adalah anti korupsi dan anti suap, anti gratifikasi gitu ya. Adanya konflik kepentingan itu harus diatur di dalamnya gitu ya, di code of conduct-nya. Nggak boleh ini masih istrinya dijadikan manajernya misalnya, nggak boleh sebenarnya. Kemudian ada kerahasiaan informasi. Nah, artinya perusahaan yang elemen-elemen yang terlibat dengan perusahaan tidak boleh membocorkan informasi apapun yang di perusahaan itu kepada pihak lain, khususnya di pihak pesaing. Kemudian ini juga berfungsi tentang perlindungan aset perusahaan. Kalau ada aset perusahaan ini harus dilindungi, tidak boleh dijual, tidak boleh dibocorkan informasi asetnya, misalnya gitu ya. Nah, kemudian hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan pesaing, para stakeholder ini juga diatur sebenarnya di Code of Conduct gitu ya. Artinya nggak boleh ada ini kalau misalkan ini ya, misalkan ada vendor yang mau ngirim bahan baku ke pabrik gitu kan. Supaya ini kan misalkan banyak yang ngirim, tetapi mungkin ada salah satu oknum yang dia bahasanya kirim sesuatu itu kan supaya didahulukan biar mungkin vendornya mungkin dari sekian banyak vendor mungkin produknya adalah produk yang cepat rusak misalkan ya, atau misalkan kalau misalkan kalau di pabrik gula nerima bahan baku tebu misalkan ini banyak yang masuk barengan gitu ya, misalkan ada 100 kendaraan. Nah, yang terakhir ini kan akhirnya nanti rendemennya bisa kurang tuh ya kan, karena kena panas, kena apa itu kan kadar airnya jadi kurang gitu ya. Nah, supaya dia dapat lebih, dapat ini dia nyogok misalkan ngasih gratifikasi ke penjaga gerbangnya, kemudian so nggak dikasih supaya bisa diprioritas, oh lewat jalur sini aja, itu nggak boleh gitu ya teman-teman. Nah, ini pentingnya adalah panduan praktis bagi karyawan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Ini adalah kode etik perusahaan. Nah, peran etika dalam penguatan GCG itu adalah etika ini bisa sebagai fondasi. Artinya GCG tanpa etika akan menjadi formalitas saja gitu ya. Jadi GCG tetap adalah aturan yang tertulis. Kalau tertulis saja tidak ada etika yang diterapkan maka hanya untuk formalitas belaka. Tapi penting GCG ini karena ada panduan tertulisnya sehingga menjadi penting. Kadang-kadang orang lupa. Nah, kalau orang lupa kan bisa buka lagi nih rumusnya, kamusnya gitu ya. Seperti apa? Bener nggak ini tindakannya? Oh, bergesekan dengan etika perusahaan enggak gitu kan?
Nah, itu caranya seperti itu. Kemudian membangun budaya integritas, artinya etika menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, ada tanggung jawab dan keadilan dalam organisasi. Kemudian mencegah dari adanya pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Jadi ada boundary-nya gitu ya, ada batasan-batasannya di mana kode etik yang kuat dapat mencegah praktiknya kolusi, korupsi, nepotisme, penipuan dan penyalahgunaan wewenang yang ada di sana gitu ya. Karena ada panduannya, ini loh nggak boleh, ada guidance rules-nya. Nggak boleh kalau misalkan kita mau menawarkan sesuatu, nggak boleh kita ngasih sesuatu ke perusahaan atau orang-orang yang ada di perusahaan itu gitu ya, harus fair gitu misalkan. Nah itu. Kemudian ada pengambilan keputusan etis, ini membantu manajemen dan karyawan membuat keputusan yang tidak hanya legal tetapi juga benar secara moral. Artinya bahwa kalau ada keputusan-keputusan etis, keputusan-keputusan manajemen itu gak hanya legal tetapi juga artinya secara moral itu ini sudah benar nih secara moral. Akhirnya kan tidak menabrak aturan yang ada gitu kalau dia benar secara moral gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan kredibilitas dari perusahaan. Artinya perusahaan yang memang mereka menjalankan etika yang baik, budaya organisasinya baik gitu ya. Ini biasanya lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan sehingga kegiatan operasional perusahaan otomatis akan berjalan lancar, akan ada banyak yang dukung gitu ya. Endingnya nanti apa? Seperti yang saya bilang lagi, karena kepercayaan meningkat, otomatis performanya bagus. Karena performa bagus, kepercayaan meningkat, maka akan dipercaya oleh investor. Nah, kalau udah dipercaya oleh investor, akhirnya value of the firm-nya, nilai perusahaannya akan naik gitu. Itulah sebenarnya yang dilihat gitu ya. Nah, ada beberapa aspek secara regulasi atau hukum di penerapan GCG di Indonesia. Itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UPT) gitu ya. Jadi di sini adalah mengatur tentang organ perseroan, ada RUPS yang paling tinggi, ada direksi yang mewakili manajemen dan ada komisaris yang mewakili dari investor. Kemudian tanggung jawab direksi dan komisaris fiduciary duty, dari itu sebenarnya yang ada di dalam Undang-Undang PT. Sebenarnya direksi itu tugasnya ngapain aja sih, apa saja sih, komisaris itu apa saja dan ngapain aja sih gitu ya. Nah, dalam direksi kan ranahnya ada di operasional perusahaan dan komisaris ini biasanya ranahnya di konteksnya mewakili pemegang saham. Seperti berapa sih sebenarnya dividennya nanti, kemudian kapan diberikan kayak gitu-gitu kan. Ini di komisaris gitu ya. Kemudian ketentuan tentang rapat di RUPS, kemudian ada laporan tahunan yang harus disetorkan, standnya apa saja gitu ya. Nah, kemudian regulasi yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Di sini kewajiban keterbukaan informasi bagi perusahaan publik. Artinya perusahaan publik adalah perusahaan yang memang terdaftar di Bursa Efek gitu ya. Mereka harus memberikan informasi yang terbuka gitu ya. Jadi harus accountable ya, harus transparan ya, harus itu di sini. Nah, kemudian larangan insider trading dan manipulasi pasar. Dari artinya ini saya kalau kita bisa lihat sebenarnya kan banyak tuh pemilik saham. Nah, pemilik saham itu bisa saja di dalamnya ada beberapa oknum gitu ya, yang dia menjadi insider trading. Nah, di sini adalah sebenarnya adalah tindakan ilegal kalau misalkan ada seseorang yang punya akses ke informasi rahasia atau non publiknya tentang perusahaan itu, kemudian dia menggunakan informasi itu untuk melakukan transaksi jual beli saham atau efek lainnya demi keuntungan pribadi mereka. Jadi sebenarnya informasi ini rahasia nih, misalkan mereka mungkin perusahaan ini ke depan sebenarnya mau membuat keputusan-keputusan resmi perusahaan tapi belum dikeluarin, masih di hold di rapat mungkin ya, di orang-orang dalam perusahaan gitu ya. Misalkan katakanlah mereka mau melaunching produk baru atau menaikkan harga dulu gitu apa gitu ya. Nah, ini ternyata ada orang yang di dalam perusahaan itu dia menjual informasi itu untuk dasar kepada investor lain untuk transaksi jual beli saham di pasar saham. Itu nggak boleh. Nah, artinya dia bisa memanipulasi pasar. Nah, kemudian juga ada perlindungan terhadap investor. Nah, peraturan OJK
atau peraturan otoritas jasa keuangan. Di dalam peraturan OJK bahwa jelas di situ adalah aturan spesifik terkait implementasi GCG untuk emiten dan perusahaan publik. Nah, OJK ini adalah sebuah organisasi yang dia memang dibentuk oleh pemerintah dan dia memang punya otoritas mengawasi gitu ya jalannya transaksi keuangan di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, artinya ada aturan spesifik yang mengatur di OJK bahwa implementasi GCG ini untuk kepentingan emiten. Jadi emiten ini adalah perusahaan yang menerbitkan dan menjual efek atau saham gitu ya, baik obligasi, saham, sukuk dan lain-lain kepada masyarakat melalui pasar modal. Kemudian pedoman komisaris independen juga pakai peraturan OJK ini dan ada komite audit. Selain itu juga ada sih regulasi sektoral gitu ya. Misalkan untuk perbankan nih, bisnis perbankan, mereka punya regulasi-regulasi terkait dengan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia misalkan. Kemudian regulasi di asuransi, BUMN dan lain-lain, mereka punya regulasi sektoral sebenarnya di tiap bisnis mereka sebagai panduan dalam pembentukan GCG di perusahaan yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian tantangan dan implementasi GCG ke depan. Jadi kesenjangan regulasi dan implementasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat kesenjangan regulasi dibandingkan dengan implementasinya. Memang kalau kita bisa lihat di situ aturannya sebenarnya ada gitu ya. Negara sudah menyiapkan seluruh aturannya tentang menjalankan perusahaan gitu ya. Tetapi memang implementasi di lapangan masih kurang karena itu tadi banyak kepentingan di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian tantangan ke depan dari implementasi GCG itu adalah terkait dengan budaya organisasi. Karena ini nanti akan menuntut perubahan budaya yang membutuhkan waktu yang panjang juga komitmen di seluruh elemen organisasi. Gitu. Nah, kemudian resistensi dari manajemen atau pemilik. Biasanya manajemen yang terlalu kontrol gitu ya, untuk kepentingan pribadi pemilik misalkan, mereka akan resisten karena GCG ini implementasinya kepentingannya tidak hanya di pemilik atau pemegang saham saja, tetapi seluruh stakeholder, gitu ya. Jadi artinya kepada seluruh karyawan, bisa di lingkungan di sekitar pabrik atau perusahaan, gitu ya. Mereka sebenarnya harus ya otomatis akan sedikit mengurangi keuntungan dari manajemen, gitu ya, ataupun dari pemilik. Kemudian tantangan yang ke depan adalah keterbatasan sumber daya karena khususnya bagi perusahaan kecil tidak banyak elemen sumber daya yang mereka miliki, resource yang mereka miliki itu paham tentang implementasi GCG ini gitu ya. Karena guidance rules-nya itu banyak sekali. Nah, kemudian kompleksitas bisnis global ini semakin ke depan itu batasan ruang dan waktu gitu ya. Itu sudah semakin bias gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan lintas yurisdiksi dan budaya gitu ya. Sebagai bentuk implementasi GCG otomatis satu daerah dengan satu negara dengan negara yang lain bisa punya budaya yang berbeda, yurisdiksi yang berbeda, otomatis hukum yang berbeda juga sebenarnya. Nah, ini kompleksitas bisnis global ini yang menjadi tantangan ke depan. Kemudian ada perkembangan teknologi gitu ya. Ini kaitannya kalau sekarang kita lihat dengan perlindungan data gitu ya. Data itu menjadi sangat rentan semakin lama gitu ya. Karena big data itu ke depan itu menjadi sebuah hal yang esensial di dalam penguasaan pasar. Nah, ini menjadi data itu harus tetap dilindungi. Apalagi kalau sekarang kita banyak mungkin produk-produk digital itu kita di dalamnya kita masukkan informasi-informasi kita tanpa sadar kita sebenarnya berbagi ke publik sebenarnya kan. Kalau tidak bisa perusahaan yang kita share data kita itu nggak bisa melindungi data mereka ya. Nah, itu menjadi esensi yang utama sebenarnya nanti hari ini dan ke depan itu ya. Kemudian ini berkaitan juga dengan keamanan cybernya. Belum lagi sekarang muncul AI, artificial intelligence gitu ya. Nah, ini juga AI mungkin banyak membantu gitu ya. Tetapi juga AI ini juga bisa membiaskan kebenaran gitu kan ya. Jadi bisa saja bisa memalsukan kebenaran, macam-macam yang bisa kita lakukan. Tergantung yang memakai sih, usernya gitu ya. Nah, kembali lagi akhirnya kepada etika, kembali ke norma gitu kan. Kembali dari etika dan norma tadi yang dibatasi dengan hukum melalui GCG tadi gitu.
Nah, tren dan prospek GCG di masa depan, jadi fokusnya perusahaan itu nanti ke depan itu akan fokus kepada ESG. Jadi ESG ini adalah environmental, social, governance gitu ya. Jadi ada aspek lingkungan gitu ya. Jadi ini terkait dengan adanya perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, ini masuk ke sini. Jadi perusahaan harus mulai aware gitu ya dengan GCG-nya, harus memperhatikan aspek lingkungan di sekitar mereka, adanya perubahan iklim. Kalau mereka terlalu mengeksploitasi berlebihan, iklim akan berubah. Dan karena bumi ini satu, kalau kita mengolah resource kita di satu daerah, sebenarnya juga berimbas ke daerah lain karena bumi kita satu gitu ya. Nah, juga keberlanjutan. Ini juga penting, artinya kalau kita mengeksploitasi terlalu berlebihan, nanti bagaimana ke depannya? Kalau sumber dayanya habis, bagaimana dengan manusianya? Bagaimana dengan flora dan fauna di sekitar perusahaan gitu. Nah, kemudian ada aspek sosial, jadi ini berkaitan dengan hak asasi manusia, tenaga kerja, komunitas gitu ya. Kemudian juga ada governance, ini tetap menjadi pilar utamanya karena ini adalah tata kelola perusahaannya. Dan kemudian ada digitalisasi dari GCG. Ini sekarang yang lagi marah, artinya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas. Nah, kemudian peningkatan peran whistleblowing system. Ini adalah whistleblowing itu adalah orang-orang yang dia sebenarnya bisa saja dia orang internal perusahaan atau mungkin orang di luar perusahaan yang dia menghembuskan berita tentang pelanggaran-pelanggaran etika dan hukum bisnis di perusahaan gitu ya. Harus punya perusahaan itu. Jadi ada beberapa perusahaan itu sebenarnya yang punya sistem ini gitu ya. Ada mungkin dia mengasihkan link pelaporan pelanggaran di perusahaan secara internal mungkin ya. Nah, ini melindungi pelapor dari pelanggaran itu. Nah, kemudian ada globalisasi standar GCG. Ini ke depan juga menjadi tren ke depan bahwa GCG itu mesti harus ada standarnya. Meski tidak peduli dia negara maju, berkembang, negara masih miskin gitu ya. Harus ada sebenarnya. Nah, ini memicu untuk harmonisasi praktik di tingkat nasional. Jadi setidaknya ada guidance levelnya gitu ya. Nah, kemudian peran aktif investor institusional. Jadi nggak cuma personal cari investor. Nah, sekarang kan banyak investor-investor itu yang institusional. Nah, mereka diharapkan juga turut aktif mendorong praktek GCG yang lebih baik. Karena sebenarnya investor-investor internasional ini justru investor yang memang punya duit banyak kan. Karena dia sebagai sebuah lembaga investasi. Maka kalau dia bisa saja mensyaratkan misalkan, oke deh saya investasi di tempatmu, di perusahaanmu, tetapi harus ada misalkan harus ada code of conduct-nya kayak tadi itu, kemudian ada pengolahan yang kepedulian lingkungannya. Nah, ini tadi fokus ke ESG-nya tadi gitu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan ke depan. Gitu saya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.